Pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik dan sosial yang signifikan. Soekarno memimpin Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967 dan menjadi presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan dari Belanda. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno dikenal sebagai pemimpin karismatik yang berperan penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Soekarno dikenal sebagai pendukung aktif kebijakan luar negeri, dan ia memainkan peran penting dalam gerakan non-blok selama Perang Dingin. Ia juga menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok dan berperan penting dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selain itu, Soekarno juga aktif memperjuangkan dekolonisasi di Asia dan Afrika, serta memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di kancah internasional. Keterkaitan Soekarno dengan politik luar negeri juga terlihat pada politik luar negeri Indonesia saat itu. Indonesia condong ke negara-negara non-blok dan negara-negara yang mempunyai ideologi yang sejalan dengan pemahaman politik Soekarno. Selain itu, Soekarno juga menjalin hubungan dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Meskipun hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno juga mengusung konsep politik Nasakom, yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini mencerminkan upaya Soekarno dalam menciptakan ideologi yang memadukan berbagai aliran politik dan ideologi di Indonesia. Namun pada akhirnya politik luar negeri Soekarno menghadapi berbagai tantangan, terutama pasca peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pasca peristiwa ini, hubungan Indonesia dengan negara-negara barat memburuk dan Indonesia semakin condong ke negara komunis. Secara keseluruhan, kepemimpinan Soekarno di Indonesia ditandai dengan aktifnya politik luar negeri, upaya mempersatukan bangsa Indonesia, dan perjuangan menjaga kemandirian dan harkat dan martabat bangsa di kancah internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Soekarno di Indonesia saat itu diwarnai dengan politik luar negeri yang aktif, perjuangan mempersatukan bangsa Indonesia, dan peran penting beliau dalam gerakan non-blok. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Soekarno dalam sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.